dari nomor presensi 14. Saya Gilang Atala Akmal dari presensi 13. Saya Brahma Kumara Wirakin dengan nomor presensi 7. Presensi akan dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang serta tujuan usaha. Dilanjutkan dengan saya sumber daya usaha bahkan alat, metode kerja, strategi pemasaran hingga modal dan nantinya setiap anggota kelompok akan membawakan bagiannya masing-masing agar penjelasannya lebih jelas dan terarah. Latar belakang dari Tansuke adalah olahan makanan berbahan dasar ketan yang dipadukan dengan manisnya susu dan gurihnya keju yang menghasilkan cita rasa unik yang sederhana namun istimewa. Hidangan ini mudah dibuat, bahannya mudah diperoleh dan digemari oleh berbagai kalangan karena rasanya yang khas dan harganya mudah dijangkau. Kemudian ada tujuan usahanya, yaitu yang pertama melatih keterampilan berwirausaha sejak dini, yang kedua memberi pengalaman dan membuat, mengemas dan menjual makanan, yang ketiga mengajarkan cara mengelola usaha sederhana, yang keempat mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk kepentingan kelompok. Selanjutnya, pada bagian sumber daya usaha 1, yaitu men atau sumber daya manusia, kelompok kami telah membagi peran sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai manajer adalah Alia Syifa Urifko, dan selanjutnya ada bagian produksi dipegang oleh Amanda Gianheti Apriliana dan Sabina Dewa Faustina. Yang ketiga ada bagian pemasaran dijalankan oleh Gilang Atala Akmal dan Brahma Kumara Wirahakim, dan yang terakhir bagian keuangan dipegang oleh Hafiz Abdurrahman. Sumber daya usaha yang kedua adalah material yang mencakup bahan dan harga perkiraan. Yang pertama ada beras ketan 2 kilo, kami memperkirakan dengan harga 40.000. Sumber daya usaha yang kedua yaitu material yang mencakup bahan dan harga perkiraan. Yang pertama adalah beras ketan 2 kilo dengan kira-kira harga 40.000. Yang kedua santan instan 1 liter dengan harga kira-kira 24.000. Yang ketiga susu cair 1 liter dengan kira-kira harga Rp30.000. Yang keempat gula pasir 1 kilo dengan harga Rp16.000. Yang kelima garam 100 gram dengan kira-kira harga Rp3.000. Yang keenam daun pandan 5 lembar dengan kira-kira harga Rp5.000. Yang ketujuh keju parut 250 gram dengan kira-kira harga Rp30.000. Yang kedelapan adalah misis atau coklat bubuk 200 gram dengan kira-kira harga Rp18.000. Yang kesembilan kemasan Mika Food Grade 50 pieces dengan kira-kira harga Rp60.000, serta yang terakhir yaitu Oreo 2 bungkus dengan isi 137 gram dengan kira-kira harga Rp28.000, dan total seluruhnya adalah Rp259.000. Sumber daya usaha yang ketiga adalah alat produksi. Pertama, alat rumah tangga yang sudah ada. 1, kukusan untuk mengukus ketan agar matang sempurna. Kedua, panci untuk memasak santan atau mencampur bahan. 3, kompor gas sumber panas untuk memasak. 3, spatula untuk mengaduk bahan saat dimasak. 5, loyang untuk tempat mencetak atau menaruh ketan. Yang keenam, pisau untuk memotong bahan tambahan. 7, parutan keju untuk memarut keju. Yang ke-8, piring, wadah untuk mencampur dan menyajikan barang. Yang ke-9, timbangan digital untuk menimbang bahan supaya takarannya tepat. Yang kedua, alat yang perlu dibeli. 1, gelas takar yang berharga Rp25.000 untuk mengukur cairan, susu atau santan. Rahim. Oke, kita lanjutkan ke metode. Dimulai dari manajer yaitu Alia Syifa Urifko. Dia mengatur jalannya usaha, mengordinasi anggota, mengawasi produksi, pemasaran, dan keuangan. Lalu produksi dilakukan oleh Amanda Gianheti Apriliana dan Sabina Belva Faustina, yaitu menyiapkan bahan masak, mengemas produk, serta membeli bahan sesuai daftar kebutuhan dengan dana dari bagian keuangan. Lalu dilanjutkan pada bagian pemasaran, yaitu Gilang Atala Akmal dan Brahma Kumara Wirahakim, yaitu membuat strategi promosi atau pemasaran dengan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen atau pada promosi lewat Instagram atau WhatsApp, serta mengantarkan pesanan bila diperlukan.
Lalu lanjut ke yang terakhir yaitu bagian keuangan. Yaitu saya sendiri, Hafid Abdurrahman, mengatur modal, memberikan dana belanja bahan dan bahan ke bagian produksi, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, serta menghitung keuntungan usaha. Nah, yang kedua yaitu jumlah penjualan. Diperkirakan produksinya yaitu sebanyak kurang lebih 40 porsi per sekali produksi agar sesuai dengan modal, tenaga, dan daya beli siswa di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, penjualan langsung kepada teman sekelas dan siswa lain di sekolah. Yang kedua, menggunakan poster sederhana untuk menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, memberikan label kemasan pada setiap produk agar lebih menarik, higienis, dan memiliki identitas kelompok usaha. Nah, yang keempat yaitu ada kelebihan produk. Yang pertama, rasa bervariasi. Ada keju, coklat, keju, dan Oreo. Nah, yang kedua, harga terjangkau bagi siswa. Yang ketiga yaitu kemasan rapi dan menarik sehingga menambah minat beli. Sumber daya usaha yang keenam, mengenai modal dan keuntungan. Modal bahan material Rp259.000, modal alat tambahan Rp25.000. Total modal sama dengan Rp284. Perkiraan produksi dari 2 kg ketan bisa jadi lebih 50 porsi ketan suke. Harga jual Rp7.000 per porsi. Total penjualan Rp7.000 dikali 50 sama dengan Rp350. Keuntungan Rp350 dikurangi Rp284 sama dengan Rp66.000. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa usaha Tansuke atau ketan susu keju merupakan usaha. Jangan lewat sini please. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa usaha Tansuke atau ketan susu keju merupakan usaha yang layak dijalankan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa usaha Tansuke atau ketan susu keju merupakan usaha yang layak dijalankan. Bahan-bahannya mudah diperoleh di sekitar kita. Proses pembuatannya sederhana dan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa usaha Tansuke atau ketan susu keju merupakan usaha yang layak dijalankan. Jadi ulangi mana? Bahan-bahannya mudah diperoleh di sekitar kita. Proses pembuatannya sederhana dan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ada 3 varian rasa yaitu keju, coklat keju, dan Oreo. Produk ini diharapkan dapat menarik minat bagi siswa SMA. Harga jual yang terjangkau adalah Rp7.000 per porsi, menjadikan produk ini memiliki peluang keuntungan yang cukup baik. Lebih dari sekedar mencari keuntungan, kegiatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi kami dalam berusaha, melatih kerjasama dalam tim, serta mengasah keterampilan produksi dan pengolahan usaha sederhana. Sekianlah rangkaian presentasi yang telah kami sampaikan. Besar harapan kami agar pemaparan ini dapat memberi gambaran sekaligus inspirasi dalam berwirausaha sederhana di lingkungan sekolah. Semoga presentasi kali ini bermanfaat.